I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izati dengan NIM 10540112322. Saya dari kelas H dengan program studi PGSD dengan nomor urut absen 18. Adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah konsep IPS lanjutan SD dengan dosen pengampu Ibu Syamsriyanti SPD MPD. Baik, langsung saja. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun yang disingkat dengan RPP. Jadi, untuk satuan pendidikannya di SDN belum ada karena ini masih tugas yang harus dipenuhi. Kemudian kelas dan semester saya mengambil kelas 4 dan semester 1. Lalu temanya itu indahnya kebersamaan, tema 1. Untuk subtemanya yaitu keberagaman. Ini pembelajaran ke-1. Nah, alokasi waktunya itu 2 kali 35 menit. Adapun kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dan berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan sekolah. Lalu keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Yang bagian B, kompetensi dasar dan indikator. Muatannya IPS. Untuk kompetensi dasarnya, saya bacakan salah satunya pada 3.4. Memahami berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Lalu, pada 4.4, bekerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat dalam persatuan dan kesatuan. Adapun indikatornya pada 3.4.1, yaitu menganalisis pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Lalu pada 4.4.2 itu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan. Baik, adapun tujuannya. Tujuan yang pertama, setelah mengamati tayangan PPT melalui LCD proyektor, maka siswa ini mampu menganalisis keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dan dengan lengkap. Yang kedua, dengan diskusi dan mengerjakan LKPD, siswa mampu membandingkan sikap menghargai dan tidak menghargai keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa di lingkungannya. Lanjut bagian D, materi. Materinya ini tentang keberagaman sosial, budaya, dan etnis. Adapun pendekatan dan metode yang dilakukan, yaitu untuk pendekatannya yaitu saintifik dan TPACK. Lalu modelnya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau yang disingkat dengan PBL atau yang disingkat dengan PBM. Mohon maaf, yaitu problem based learning. Lalu metodenya yaitu menggunakan metode multi metode dalam artian ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Adapun media yang digunakan yaitu menggunakan PPT,
dengan link. Bagian G, alat pembelajaran. Adapun alat pembelajarannya yaitu laptop, kedua proyektor, ketiga file PPT. Bagian H, bahas bahan dan sumber belajar. Untuk yang pertama yaitu buku guru tema 1 kelas 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, indahnya kebersamaan. Buku guru atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Yang kedua, buku siswa tema 1 kelas 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, indahnya kebersamaan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Bagian I, kegiatan pembelajaran. Adapun kegiatannya yang pertama pendahuluan. Deskripsi. Guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dalam artian religius. Alokasi waktunya itu 5. Yang kedua deskripsinya, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. Yang ketiga menyimak lagu dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat menginformasikan tema yang akan dibelajarkan yaitu tentang indahnya kebersamaan. Yang kelima menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Adapun kegiatan inti pada fase pertama yaitu orientasi siswa pada masalah, yaitu guru mengajukan pertanyaan pembuka. 4C communication. Siapa di antara kalian yang berasal dari suku Jawa, suku Madura, suku Bali, atau dari suku yang lain? Bagaimana sikap kita jika kita berbeda suku? Adapun alokasi waktunya juga 5. Pada fase kedua, yaitu mengorganisasi siswa. Mengorganisasi siswa yaitu yang pertama, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 siswa dalam setiap kelompok. Yang kedua, guru menyampaikan kepada siswa bahwa mereka akan mendapatkan beragam informasi tentang keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga, guru menanyakan PPT tentang konflik dan keberagaman di Indonesia dengan menggunakan media LCD projector. Dan terakhir, kemudian siswa diajak untuk menganalisis atau mengamati PPT keragaman budaya yang ditampilkan melalui media LCD projector. Lalu pada fase 3, membimbing penyelidikan. Yang pertama, menugaskan siswa untuk mendiskusikan LKPD yang sudah diberikan. Peserta didik secara berkelompok. Peserta didik ini mengerjakan LKPD yang sudah diberikan oleh guru. Lalu kedua, guru mengawasi kegiatan belajar mengajar. Alokasi waktunya 15. Pada fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang pertama, guru memberikan bimbingan dan memberi kesempatan bertanya kepada kelompok yang mengalami kesulitan. Jadi secara berkelompok peserta didik mengerjakan LKPD. Kemudian kedua, guru menugaskan siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi LKPD tentang keberagaman. Yang ketiga, perwakilan kelompok menampilkan hasil diskusi tentang keberagaman. Nah, alokasi waktunya ini 20. Lanjut pada fase 5, menganalisa dan evaluasi masalah. Yang pertama, guru memberikan balikan dari hasil kerja siswa tentang keberagaman. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat ataupun refleksinya yang berhubungan dengan pembelajaran yang diikuti. Lalu ketiga, siswa ini diminta untuk mengerjakan soal evaluasi. Jadi perlu evaluasi. Adapun alokasi waktunya yaitu 15. Dan terakhir, penutup. Yang pertama, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang kedua, menutup pembelajaran dengan doa dan salam. Alokasi waktunya itu 5. Bagian J, penilaian. Untuk yang pertama, penilaian sikap. Teknik penilaiannya itu non-tes. Kemudian jenis penilaiannya observasi. Dan bentuk penilaiannya adalah skala penilaian yang dilengkapi rubrik atau terlampir. Kemudian kedua, penilaian pengetahuan. Teknik penilaiannya itu secara tes. Kemudian jenis penilaiannya itu tertulis.
Kemudian bentuk penilaiannya itu adalah pilihan ganda ataupun terlampir. Ganda dan terlampir. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, teknik penilaiannya itu non-tes. Lalu jenis penilaiannya rubrik penilaian, kemudian bentuk penilaiannya itu produk, terlampir juga. Nah, mengetahui kepala sekolah Ibu Syamsurianti SPD MPD. Kemudian nama saya Nur Izati. Baik, terima kasih. Itulah tadi hasil penyampaian FYP yang telah saya buat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.